Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfara dengan NIM 2103200022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dan komunikasi dalam mengelola risiko organisasi. Kemudian pentingnya komunikasi bagi pemimpin. Yang pertama, komunikasi membangun iklim organisasi, yaitu iklim organisasi adalah suasana kerja dan interaksi yang terjadi di dalam organisasi. Komunikasi yang baik antara pemimpin dan karyawan menciptakan iklim yang kondusif untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian budaya organisasi terbentuk dari nilai-nilai dan kepercayaan yang dibangun melalui komunikasi. Jadi, pemimpin harus berkomunikasi secara efektif untuk menanamkan visi, misi, dan nilai organisasi kepada semua anggota. Yang kedua, peran komunikasi dalam kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang efektif, yaitu pemimpin tidak hanya harus berpengetahuan dan memiliki wawasan, tetapi juga harus mampu berkomunikasi dengan baik untuk memotivasi dan menggerakkan tim. Leadership is communication, yaitu inti dari kepemimpinan adalah komunikasi. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mampu mempengaruhi perilaku dan keputusan orang lain melalui komunikasi yang jelas, terbuka, dan efektif. Kemudian ketiga, komunikasi sebagai alat pengaruh terhadap bawahan, yaitu pemimpin menggunakan komunikasi untuk memberikan arahan, memotivasi, dan membimbing karyawan dalam mencapai target organisasi. Dengan komunikasi yang baik, pemimpin bisa membangun hubungan kerja yang produktif dan harmonis. Kemudian menggerakkan orang lain, yaitu pemimpin memerlukan pengikut atau karyawan untuk merealisasikan gagasannya. Tanpa komunikasi yang baik, akan sulit bagi pemimpin untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Kemudian ada proses komunikasi dalam manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu dalam proses perencanaan, komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi kepada staf mengenai rencana yang akan dilaksanakan. Informasi yang jelas dan lengkap diperlukan agar semua anggota tim memahami dasar dari rencana tersebut. 2. Pengorganisasian atau organizing, yaitu komunikasi diperlukan untuk menyampaikan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh bawahan. Dengan komunikasi yang jelas, setiap anggota tim mengetahui peran mereka dalam struktur organisasi. Ketiga, pengarahan atau directing, yaitu manajer atau pemimpin perlu berkomunikasi untuk memberikan arahan atau instruksi agar setiap orang dalam tim dapat bekerja secara terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Dan terakhir, pengambilan keputusan, yaitu komunikasi memungkinkan manajer untuk mengambil keputusan yang baik berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber di dalam organisasi. Tanpa komunikasi yang efektif, pengambilan keputusan bisa terganggu. Kemudian ada teori komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi formal, yaitu komunikasi yang diakui dan disetujui oleh organisasi. Fokusnya adalah pada tugas-tugas dan produktivitas. Contohnya komunikasi formal termasuk memo, kebijakan, dan surat-surat resmi. 2. Komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi secara sosial di antara anggota organisasi. Komunikasi ini tidak selalu terkait langsung dengan pekerjaan, namun tetap penting dalam membangun hubungan antar anggota. Contohnya adalah percakapan santai atau obrolan selama istirahat. Dan terakhir, korelasi dengan ilmu komunikasi, yaitu ilmu komunikasi dalam organisasi mempelajari bagaimana komunikasi berlangsung di antara individu dalam organisasi. Metode yang digunakan, media komunikasi yang dipilih, dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses komunikasi. Kemudian ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi informatif, yaitu komunikasi berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi yang diperlukan oleh anggota organisasi
untuk menjalankan tugas mereka. Informasi ini membantu manajemen dalam membuat kebijakan dan membantu karyawan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 2. Fungsi regulatif, yaitu komunikasi berfungsi untuk mengatur perilaku anggota organisasi melalui aturan dan regulasi yang berlaku. Fungsi ini memastikan bahwa pekerjaan dijalankan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 3. Fungsi persuasif, yaitu pemimpin menggunakan komunikasi untuk mempersuasi atau memotivasi bawahannya agar bekerja dengan semangat. Pemimpin yang baik lebih memilih untuk mempengaruhi karyawan melalui persuasi daripada memaksakan kekuasaan. 4. Fungsi integratif, yaitu komunikasi menciptakan saluran bagi karyawan untuk bekerja sama dan berinteraksi, baik melalui jalur formal maupun informal, seperti laporan kemajuan atau diskusi santai di luar jam kerja. Kemudian ada tujuan komunikasi dalam organisasi. Tujuan komunikasi dalam organisasi meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama, menyampaikan informasi, yaitu komunikasi berfungsi untuk memastikan bahwa informasi yang relevan disampaikan kepada semua pihak dalam organisasi, baik mengenai tugas, kebijakan, maupun tujuan perusahaan. 2. Menyelaraskan tujuan, yaitu komunikasi membantu menyelaraskan tujuan individu dan kelompok dalam organisasi dengan visi dan misi perusahaan, sehingga semua anggota bekerja ke arah yang sama. 3. Membangun hubungan, yaitu komunikasi yang efektif membangun hubungan positif di antara anggota tim, menciptakan kerjasama yang baik, dan meningkatkan kepercayaan antar karyawan dan manajemen. 4. Memecahkan masalah, yaitu dengan komunikasi yang baik, masalah dalam organisasi dapat diidentifikasi dan diatasi secara efektif melalui kolaborasi dan diskusi yang terbuka. 5. Mengambil keputusan, yaitu komunikasi berfungsi sebagai alat untuk berbagi informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dan berdasarkan fakta. 6. Meningkatkan motivasi, yaitu komunikasi yang baik dari manajemen kepada karyawan dapat meningkatkan motivasi dengan memberikan umpan balik positif, penghargaan, dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dan terakhir, mengelola konflik, yaitu komunikasi memungkinkan penyelesaian konflik melalui diskusi terbuka dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Kemudian ada kelebihan komunikasi dalam organisasi. Kelebihan komunikasi dalam organisasi meliputi beberapa aspek yang berkontribusi terhadap efektivitas dan kesuksesan perusahaan. Di antaranya yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yaitu komunikasi yang baik memastikan bahwa informasi penting diterima secara jelas dan tepat waktu, mengurangi kesalahpahaman, mempercepat penyelesaian tugas, dan meningkatkan produktivitas. 2. Pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu komunikasi yang terbuka memungkinkan pertukaran ide dan informasi yang lebih lengkap, sehingga keputusan yang diambil lebih didasarkan pada data yang akurat dan perspektif yang luas. Yang ketiga, mendorong kerjasama dan kolaborasi, yaitu komunikasi yang efektif membangun hubungan yang lebih baik antar anggota tim dan departemen, yang pada akhirnya meningkatkan kolaborasi dan mendukung tercapainya tujuan organisasi secara bersama-sama. 4. Meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan, yaitu komunikasi yang transparan membuat karyawan merasa lebih terlibat dan dihargai, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka terhadap perusahaan. 5. Peningkatan inovasi, yaitu ketika ide-ide dan umpan balik didorong melalui komunikasi yang terbuka, organisasi dapat lebih mudah berinovasi dan menemukan solusi baru untuk masalah yang ada. 6. Memperkuat budaya organisasi,
yaitu komunikasi internal dan konsisten membantu membangun dan memperkuat budaya organisasi, menyatukan nilai-nilai bersama, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dan terakhir, pengelolaan konflik yang lebih baik, yaitu dengan komunikasi yang baik, potensi konflik dalam organisasi dapat diidentifikasi dan diselesaikan lebih awal, mengurangi dampak negatif dan menjaga keharmonisan tim. Kemudian ada kekurangan komunikasi dalam organisasi. Meskipun komunikasi dalam organisasi memiliki banyak kelebihan, ada beberapa kekurangan yang bisa muncul jika tidak dikelola dengan baik. Antara lain yang pertama, kesalahpahaman, yaitu informasi yang tidak disampaikan dengan jelas atau tidak dipahami dengan benar dapat menyebabkan kesalahpahaman yang pada akhirnya menghambat kerja dan menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 2. Penundaan pengambilan keputusan, yaitu terlalu banyak diskusi atau komunikasi yang tidak efisien dapat memperlambat proses pengambilan keputusan, terutama jika terlalu banyak pihak terlibat tanpa struktur komunikasi yang jelas. Yang ketiga, komunikasi berlebihan, yaitu jika terlalu banyak informasi disampaikan sekaligus, karyawan dapat kewalahan dan sulit memprioritaskan informasi mana yang penting. Hal ini dapat menurunkan produktivitas dan menyebabkan kebingungan. 4. Distorsi informasi, yaitu ketika pesan melewati terlalu banyak saluran atau orang, informasi bisa terdistorsi atau berubah, sehingga pesan yang diterima berbeda dari pesan yang dimaksudkan oleh pengirimnya. 5. Pengaruh hierarki, yaitu dalam organisasi yang sangat hierarkis, komunikasi mungkin terhambat karena karyawan merasa enggan untuk menyampaikan pendapat atau memberi umpan balik secara jujur kepada atasan yang dapat menghambat pertukaran ide dan inovasi. 6. Kurangnya komunikasi yang efektif, yaitu jika komunikasi tidak dikelola dengan baik atau tidak menggunakan metode yang sesuai atau seperti memilih email untuk hal-hal yang seharusnya dibicarakan langsung, pesan bisa tidak efektif atau diabaikan. Dan terakhir, biaya dan waktu, yaitu implementasi dan pemeliharaan sistem komunikasi formal dalam organisasi seperti pelatihan, rapat berkala, atau alat komunikasi digital bisa memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Dengan mengatasi kekurangan-kekurangan ini melalui strategi komunikasi yang lebih efektif, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari komunikasi yang baik. Kemudian ada strategi komunikasi yang digunakan dalam organisasi. Strategi komunikasi dalam organisasi sangat penting untuk memastikan informasi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan efektif oleh seluruh pihak. Beberapa strategi yang umum digunakan meliputi: yang pertama, komunikasi terbuka dan transparan, yaitu organisasi sebaiknya mendorong budaya komunikasi yang terbuka, di mana karyawan bebas berbagi ide, pendapat, dan kekhawatiran tanpa takut mendapat sanksi. Transparansi dalam berbagai informasi juga membantu meningkatkan kepercayaan dan loyalitas karyawan. 2. Penggunaan saluran komunikasi yang tepat, yaitu pemilihan saluran komunikasi yang sesuai untuk berbagai jenis informasi. Sangat penting, misalnya pengumuman formal bisa melalui email, sementara ide atau umpan balik bisa lebih baik disampaikan melalui rapat atau komunikasi langsung, face to face. Yang ketiga, komunikasi dua arah, yaitu organisasi perlu mendorong komunikasi yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak, baik dari manajemen ke karyawan maupun sebaliknya. Ini membantu memastikan semua orang memiliki kesempatan untuk mendengar dan didengar. 4. Penyesuaian gaya komunikasi, yaitu setiap karyawan mungkin memiliki preferensi komunikasi yang berbeda. Menyesuaikan gaya komunikasi
komunikasi dengan audiens seperti menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai divisi adalah strategi penting untuk memastikan pesan diterima dengan baik. 5. Penggunaan teknologi komunikasi, yaitu dalam dunia digital, penggunaan teknologi seperti email, aplikasi pesan instan, platform kolaborasi seperti Slack atau Microsoft Teams, dan konferensi video seperti Zoom, Google Meet memungkinkan komunikasi lebih cepat, efisien, dan real-time, terutama dalam organisasi besar atau dengan tim remote. 6. Konsistensi dalam komunikasi, yaitu menyampaikan pesan dengan cara yang konsisten, membantu mengurangi kebingungan dan kesalahpahaman. Ini termasuk konsistensi dalam nilai-nilai organisasi, kebijakan, dan prosedur yang disampaikan kepada karyawan. 7. Pelatihan komunikasi, yaitu memberikan pelatihan komunikasi kepada karyawan dan manajer dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam berkomunikasi secara efektif, seperti kemampuan berbicara di depan umum, mendengarkan secara aktif, serta cara memberikan umpan balik yang konstruktif. 8. Umpan balik berkelanjutan, yaitu menciptakan sistem yang memungkinkan karyawan memberikan umpan balik secara rutin dan menerima tanggapan dari atasan juga menjadi salah satu strategi yang efektif. Umpan balik ini membantu menyelaraskan ekspektasi dan meningkatkan kinerja tim. 9. Mengelola konflik secara efektif, yaitu menerapkan strategi komunikasi yang fokus pada resolusi konflik melalui mediasi dan diskusi yang konstruktif adalah kunci untuk menjaga hubungan antar karyawan tetap sehat dan produktif. Dan terakhir, rapat terstruktur dan produktif, yaitu mengadakan rapat yang terstruktur dengan agenda yang jelas dapat memfasilitasi komunikasi yang efektif. Rapat yang terlalu sering atau tanpa tujuan yang jelas dapat menghambat produktivitas, sehingga manajemen waktu dan fokus dalam rapat sangat penting. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, organisasi dapat membangun lingkungan kerja yang lebih komunikatif, kolaboratif, dan produktif. Kemudian ada peran pemimpin dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, peran antar personal, yaitu tokoh, yaitu pemimpin berperan sebagai figur simbolis dalam organisasi, menghadiri acara-acara penting baik di dalam maupun di luar organisasi. Kemudian pemimpin, yaitu pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anggota tim bekerja sesuai rencana dan memberikan motivasi agar karyawan tetap produktif. Kemudian penghubung, yaitu pemimpin bertindak sebagai jembatan antara organisasi dengan pihak eksternal, berkomunikasi secara formal maupun informal untuk membangun hubungan kerja yang baik. 2. Peran informasi, yaitu monitor, yaitu pemimpin mengumpulkan informasi dari lingkungan internal dan eksternal organisasi. Kemudian penyebar, yaitu pemimpin menyebarkan informasi penting dari luar atau dari manajemen kepada bawahannya. Kemudian juru bicara, yaitu pemimpin bertugas menyampaikan informasi kepada pihak eksternal secara resmi. 3. Peran pengambilan keputusan, yaitu wira swasta, yaitu pemimpin memprakarsai perubahan dan inovasi dalam organisasi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Kemudian pengendali gangguan, yaitu pemimpin menghadapi dan menyelesaikan masalah atau konflik yang timbul dalam organisasi. Kemudian penentu sumber daya, yaitu pemimpin bertanggung jawab untuk menentukan bagaimana sumber daya organisasi seperti manusia, keuangan, dan lain-lain akan dialokasikan. Kemudian perunding, yaitu pemimpin berperan dalam proses negosiasi, baik yang formal maupun informal, untuk kepentingan organisasi. Kemudian ada gaya komunikasi pemimpin. Yang pertama, the controlling style, yaitu gaya komunikasi satu arah, di mana pemimpin berfokus pada pengendalian perilaku bawahan,
tidak banyak perhatian diberikan pada umpan balik, dan pemimpin lebih berorientasi pada kekuasaan. 2. The Equalitarian Style, yaitu gaya komunikasi dua arah yang terbuka, di mana setiap anggota organisasi dapat berbagi pendapat dan gagasan dalam suasana yang santai dan informal. Gaya ini memudahkan terjadinya kesepahaman di dalam tim. 3. The Structuring Style, yaitu komunikasi berstruktur dengan penekanan pada instruksi yang jelas mengenai tugas, penjadwalan pekerjaan, serta aturan yang harus diikuti oleh bawahan. 4. The Dynamic Style, yaitu gaya komunikasi yang lebih agresif dan berorientasi pada tindakan, digunakan dalam situasi kritis untuk menstimulasi karyawan agar bekerja lebih cepat dan efisien. 5. The Religiosing Style, yaitu pemimpin yang menggunakan gaya ini cenderung lebih mendengarkan dan menerima masukan daripada memberi perintah langsung. Gaya ini cocok digunakan ketika bekerja dengan tim yang berpengetahuan luas dan bertanggung jawab. Dan terakhir, The Withdrawal Style, yaitu gaya komunikasi di mana pemimpin menghindari interaksi atau komunikasi karena masalah pribadi atau hambatan emosional. Hal ini bisa melemahkan kerjasama dalam tim. Kemudian ada hambatan dalam komunikasi. 1. Hambatan teknis, yaitu keterbatasan fasilitas, yaitu keterbatasan alat komunikasi atau prosedur yang tidak jelas bisa menjadi penghalang dalam menyampaikan pesan dengan baik. Kemudian kurangnya informasi atau penjelasan, yaitu ketidakjelasan dalam memberikan instruksi atau informasi dapat menyebabkan miskomunikasi. 2. Hambatan semantik, yaitu gangguan dalam penafsiran kata atau simbol yang menyebabkan perbedaan pengertian antara komunikator dan komunikan. Kata yang sama bisa ditafsirkan secara berbeda, menyebabkan kebingungan. 3. Hambatan manusiawi, yaitu faktor emosi dan persepsi, yaitu emosi, prasangka pribadi dan persepsi dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menafsirkan pesan yang diterima. Kemudian keterbatasan indera, yaitu kesulitan fisik atau mental dalam menerima dan memperoleh informasi, juga bisa menjadi penghalang. Kemudian ada membangun relasi. Yang pertama, kepercayaan diri, yaitu menunjukkan rasa percaya diri sangat penting dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Orang akan lebih tertarik pada individu yang percaya diri dan mengetahui jati dirinya. 2. Jujur dan tulus, yaitu hubungan yang baik dibangun atas dasar kejujuran dan ketulusan. Memberikan pujian atau bantuan dengan niat yang tulus akan memperkuat relasi. 3. Adaptasi, yaitu sesuaikan komunikasi Anda dengan budaya, latar belakang, dan preferensi orang yang Anda ajak bicara. Hal ini akan membuat lawan bicara merasa dihargai. 4. Pusatkan perhatian pada orang lain, yaitu orang merasa lebih dihargai ketika mereka menjadi pusat perhatian. Jadikan orang lain sebagai prioritas dalam komunikasi, bukan diri Anda sendiri. 5. Memberikan kepercayaan, yaitu membangun hubungan yang baik dapat dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada orang lain. Hal ini akan membantu mereka berkembang dan menunjukkan potensi terbaiknya. Dan terakhir, menawarkan bantuan dan harapan, yaitu tawarkan bantuan dan berikan harapan kepada orang lain untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ini dapat menciptakan siklus relasi yang saling menguntungkan. Kemudian ada pemahaman manajemen risiko. Yang pertama, definisi manajemen risiko, yaitu proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko yang mengancam aset dan pendapatan perusahaan atau proyek. Kemudian pendekatan komprehensif, yaitu menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian.
Kemudian proses logis, yaitu memahami eksposur risiko dan menentukan penanganannya secara sistematis. 2. Tindakan dalam manajemen risiko, yaitu tindakan pencegahan yang digunakan untuk mengurangi, menghindari, atau mentransfer risiko pada tahap awal proyek. Kemudian tindakan perbaikan, yaitu diambil untuk mengurangi efek saat risiko terjadi atau risiko harus diambil. Kemudian pendekatan sistematis manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Mencakup mengenali semua potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, menyebabkan kerugian atau kerusakan reputasi perusahaan. Kemudian faktor risiko bisa berasal dari internal atau eksternal. 2. Analisis dan evaluasi risiko, yaitu mengukur risiko berdasarkan dua faktor, yang kemungkinan terjadi dan dampak. Kemudian evaluasi risiko melibatkan pengukuran besarnya pengaruh risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, respon risiko, yaitu menentukan rencana tindakan yang tepat seperti menghindari, mengurangi, membagi, atau menerima risiko. Kemudian manfaat manajemen risiko. Yang pertama, bagi pengambilan keputusan, yaitu membantu dalam menangani masalah yang kompleks dengan pendekatan yang sistematis dan logis, memberikan dasar yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian. 2. Estimasi biaya yang akurat, yaitu memungkinkan estimasi biaya yang lebih tepat dengan memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi dalam setiap keputusan bisnis. 3. Stabilitas dan keberlanjutan perusahaan, yaitu menjamin keberlanjutan perusahaan dengan melindungi dari risiko-risiko yang dapat mengganggu stabilitas operasional dan finansial. Kemudian sasaran manajemen risiko. Yang pertama, mencegah kegagalan perusahaan, yaitu mengelola risiko dengan tepat dapat mencegah perusahaan dari kegagalan akibat risiko yang tidak diantisipasi. 2. Stabilitas operasional, yaitu memastikan operasi perusahaan berjalan dengan lancar tanpa gangguan yang signifikan akibat risiko. 3. Meminimalkan biaya, yaitu pengelolaan risiko yang baik dapat menekan biaya tambahan akibat kegagalan atau kerugian yang tidak terduga. 4. Pertumbuhan berkelanjutan, yaitu manajemen risiko yang efektif mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dengan mengurangi ketidakpastian dan gangguan operasional. Kemudian pengawasan dan budaya manajemen risiko. Yang pertama, pentingnya transparansi, yaitu tuntutan masyarakat akan transparansi mendorong perusahaan untuk selalu memperhatikan dan mewaspadai risiko dalam setiap aktivitas. 2. Evaluasi risiko secara berkala, yaitu evaluasi risiko dilakukan secara periodik untuk memastikan manajemen tetap waspada terhadap perubahan yang dapat meningkatkan risiko. 3. Tata kelola yang baik, yaitu manajemen risiko merupakan elemen kunci dalam tata kelola perusahaan yang baik. Setiap level manajemen perlu proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko. Kemudian ada tahapan proses manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi semua risiko yang terkait dengan aktivitas organisasi, termasuk yang baru muncul dan yang sudah dikenal. Risiko dikelompokkan ke dalam kategori risiko strategis, operasional, finansial, reputasi, kepegawaian, dan lain-lain. 2. Penilaian risiko, yaitu mengukur dampak dan memungkinkan terjadinya risiko. Kriteria penilaian mencakup likelihood dan impact. Hasil penilaian dimasukkan dalam peta risiko atau risk map, dengan risiko yang tinggi diberi warna merah dan risiko rendah diberi warna hijau. 3. Respon terhadap risiko atau risk response, yaitu setelah risiko diidentifikasi dan dinilai, manajemen menentukan rencana tindakan untuk mengatasi risiko tersebut. Rencana ini melibatkan tindakan menghindari, mengurangi, membagi, atau menerima risiko. Setiap respon di risiko harus menurunkan dampak
yang memungkinkan terjadi hingga mencapai tingkat risiko yang dapat diterima atau risk tolerance. 4. Pemantauan dan pelaporan risiko, yaitu pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan semua tindakan telah diambil dan risiko tetap berada dalam batas yang dapat diterima. Laporan risiko disusun secara berkala untuk memberikan informasi terbaru kepada manajemen tentang status risiko dan efektivitas tindakan yang diambil. Kemudian peran pemimpin dalam pengelolaan risiko. Yang pertama, komitmen pemimpin atau tone at the top, yaitu pemimpin harus menunjukkan komitmen penuh terhadap manajemen risiko. Pimpinanlah yang memulai dan mempengaruhi perilaku seluruh karyawan terhadap pentingnya manajemen risiko. 2. Edukasi dan pelatihan, yaitu memberikan edukasi kepada seluruh karyawan dan stakeholder mengenai pentingnya manajemen risiko. Pelatihan berkala dan workshop tentang risiko perlu dilakukan agar seluruh pihak memahami bagaimana risiko dapat mempengaruhi organisasi dan cara menanganinya. Kemudian membangun budaya manajemen risiko. Langkah-langkah membangun budaya risiko. Yang pertama, komitmen pemimpin, yaitu pemimpin harus konsisten dalam mendukung penerapan manajemen risiko. 2. Edukasi berkelanjutan, yaitu memberikan pelatihan terus-menerus untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang risiko. 3. Knowledge sharing, yaitu membuka ruang bagi karyawan untuk saling berbagi pengalaman mengenai penanganan risiko. 4. Komunikasi yang konsisten, yaitu komunikasi tentang pentingnya manajemen risiko harus dilakukan secara rutin agar menjadi kebiasaan. Tantangan dalam membangun budaya manajemen risiko. Yang pertama, pandangan negatif terhadap risiko, yaitu risiko sering dianggap sebagai hal yang negatif dan dapat mencoreng citra perusahaan, sehingga beberapa pihak cenderung mengabaikannya. 2. Persepsi biaya, yaitu banyak yang menganggap bahwa manajemen risiko hanya menambah biaya operasional, padahal kegagalan mengelola risiko dapat menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar. 3. Tata kelola yang lemah, yaitu sistem pengawasan internal dan eksternal yang tidak efektif seringkali menjadi celah bagi terjadinya fraud dan penyimpangan. Kemudian ada tujuan manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko dalam organisasi adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Beberapa tujuan utama manajemen risiko meliputi: yang pertama, melindungi aset dan sumber daya, yaitu manajemen risiko bertujuan untuk melindungi aset fisik, keuangan, dan sumber daya manusia dari potensi kerugian akibat risiko, seperti kerusakan properti, penurunan nilai aset, atau kehilangan karyawan kunci. 2. Meminimalkan kerugian dan dampak negatif, yaitu dengan mengidentifikasi risiko lebih awal, organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap operasional, keuangan, dan reputasi perusahaan. 3. Memastikan kelangsungan bisnis, yaitu manajemen risiko membantu dalam merancang rencana darurat dan strategi mitigasi yang memungkinkan perusahaan tetap beroperasi dalam situasi krisis atau setelah terjadinya gangguan. 4. Meningkatkan pengambilan keputusan, yaitu dengan memahami risiko yang mungkin dihadapi, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih informasi, berbasis data, dan memperhitungkan berbagai kemungkinan hasil. 5. Meningkatkan kepatuhan hukum dan regulasi, yaitu manajemen risiko membantu memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku, menghindari denda, sanksi, atau tuntutan hukum yang dapat muncul akibat ketidakpatuhan. 6. Mengoptimalkan peluang,
yaitu selain mengurangi resiko, manajemen resiko juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang yang muncul untuk sebagai hasil dan perubahan pasar atau operasional, sehingga organisasi dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan lebih baik. 7. Melindungi reputasi perusahaan. Resiko yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak citra dan reputasi organisasi. Manajemen resiko bertujuan untuk menjaga kepercayaan diri pada pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, investor, dan mitra bisnis. 8. Mengurangi ketidakpastian, yaitu dengan pendekatan yang sistematis dalam mengelola risiko, organisasi dapat mengurangi ketidakpastian dalam operasi sehari-hari, sehingga lebih siap menghadapi perubahan atau tantangan yang tidak terduga. 9. Meningkatkan efisiensi operasional, yaitu manajemen risiko yang baik membantu organisasi menghindari gangguan dan inefisiensi yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas operasional dan kinerja keseluruhan. Dan terakhir, mendukung pencapaian tujuan organisasi, yaitu tujuan akhir dari manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa risiko tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuan strateginya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ada kelebihan manajemen risiko. Manajemen risiko memiliki banyak kelebihan yang memberikan manfaat signifikan bagi organisasi. Berikut adalah beberapa kelebihannya. Yang pertama, mencegah kerugian besar, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko lebih awal, organisasi dapat menghindari atau meminimalkan dampak kerugian finansial, kerusakan aset, atau kegagalan operasional yang besar. 2. Meningkatkan pengambilan keputusan, yaitu manajemen risiko memberikan informasi yang lebih lengkap dan jelas tentang potensi risiko dan peluang. Hal ini membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bijaksana. 3. Menjaga kelangsungan bisnis, yaitu manajemen risiko membantu organisasi merencanakan dan menghadapi situasi darurat dengan lebih baik. Dengan memiliki rencana mitigasi dan kontingensi, perusahaan dapat lebih siap mengatasi gangguan, sehingga operasional dapat tetap berjalan atau pulih lebih cepat. Yang keempat, mengurangi ketidakpastian, yaitu dengan analisis dan manajemen risiko, organisasi dapat mengurangi ketidakpastian dalam operasional dan lingkungan bisnisnya. Ini membantu menciptakan stabilitas dan prediktabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan bisnis. 5. Meningkatkan reputasi dan kepercayaan, yaitu manajemen risiko yang baik menunjukkan bahwa organisasi proaktif dalam mengelola potensi masalah. Ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan, serta menciptakan kepercayaan yang lebih besar. 6. Memastikan keputusan regulasi, yaitu manajemen risiko membantu organisasi mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, sehingga terhindar dari denda atau sanksi yang dapat merugikan perusahaan. 7. Optimalisasi penggunaan sumber daya, yaitu dengan mengelola risiko secara efektif, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Ini berarti waktu, uang, dan tenaga kerja tidak terbuang pada area yang memiliki risiko tinggi, dan fokus dapat dialihkan ke peluang yang lebih menguntungkan. 8. Meningkatkan kinerja operasional, yaitu manajemen risiko membantu memperbaiki proses internal dengan mengidentifikasi area yang berpotensi menimbulkan masalah dan melakukan perbaikan. Hasilnya adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas operasional. 9. Membantu perencanaan jangka panjang, yaitu dengan mempertimbangkan risiko jangka panjang, organisasi dapat membuat rencana yang lebih matang dan strategis, termasuk dalam hal pertumbuhan, ekspansi, atau pengambilan keputusan
produk baru. Dan terakhir, mengurangi biaya tak terduga, yaitu manajemen risiko yang baik dapat membantu perusahaan menghindari biaya tak terduga yang terkait dengan kecelakaan, integrasi, kegagalan proyek, atau kerugian lainnya. Secara keseluruhan, manajemen risiko tidak hanya melindungi organisasi dari kerugian, tetapi juga menciptakan peluang untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Kemudian kekurangan manajemen risiko. Meskipun manajemen risiko memiliki banyak manfaat, ada juga beberapa kelemahan yang dapat muncul jika tidak dikelola dengan baik. Berikut adalah kelemahan-kelemahan dari manajemen risiko. Yang pertama, biaya yang tinggi, yaitu implementasi manajemen risiko memerlukan biaya seperti pelatihan, perangkat lunak khusus, atau tenaga ahli. Bagi organisasi kecil atau dengan anggaran terbatas, biaya ini bisa menjadi beban yang cukup besar. 2. Waktu yang diperlukan, yaitu proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko memerlukan waktu yang signifikan. Jika tidak dikelola dengan baik, manajemen risiko dapat menghabiskan terlalu banyak waktu dan menunda pengambilan keputusan penting. 3. Over analisis, yaitu terlalu fokus pada identifikasi dan analisis risiko, dapat menyebabkan perusahaan mengambil langkah yang terlalu hati-hati atau bahkan tidak melakukan tindakan apapun. Ini bisa menghambat inovasi dan pertumbuhan. 4. Kurangnya dukungan atau pemahaman dari manajemen, yaitu jika manajemen puncak tidak memberikan dukungan atau pemahaman yang cukup tentang pentingnya manajemen risiko, penerapan strategi manajemen risiko bisa menjadi setengah hati atau tidak efektif. 5. Risiko yang tidak terduga, yaitu meskipun manajemen risiko dirancang untuk mengantisipasi berbagai potensi masalah, beberapa risiko tidak terduga atau risiko force majeure seperti bencana alam atau krisis ekonomi global masih bisa terjadi yang mungkin tidak dapat dikelola dengan sepenuhnya. Kemudian 6. Keterbatasan data, yaitu analisis risiko yang akurat sangat tergantung pada data yang tersedia. Jika data yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko tidak lengkap, usang, atau tidak akurat, keputusan yang diambil bisa salah. 7. Mengurangi inovasi, yaitu fokus berlebihan pada risiko dapat membuat organisasi terlalu berhati-hati dan menghindari inovasi. Takut gagal atau menghadapi risiko bisa membuat perusahaan melewatkan peluang pertumbuhan dan inovasi yang penting. 8. Kompleksitas implementasi, yaitu dalam organisasi besar, manajemen risiko bisa menjadi proses yang sangat kompleks dengan banyak risiko yang harus dikelola di berbagai departemen. Ini bisa menyulitkan koordinasi dan pelaksanaan tindakan mitigasi secara efisien. 9. Ketergantungan pada perkiraan, yaitu banyak proses manajemen risiko melibatkan perkiraan dan asumsi. Perkiraan yang salah atau asumsi yang tidak tepat bisa menyebabkan manajemen risiko menjadi kurang efektif dan menghasilkan keputusan yang salah. 10. Kesalahan penilaian risiko, yaitu kadang-kadang risiko yang diidentifikasi bisa dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ini dapat menyebabkan organisasi mengalokasikan sumber daya secara tidak proporsional, mengabaikan risiko yang sebenarnya lebih signifikan, atau membuat sumber daya pada risiko yang tidak begitu penting. 11. Keterbatasan dalam mengelola semua risiko, yaitu tidak semua risiko dapat dikendalikan atau dihindari. Ada risiko eksternal yang berada di luar kendali organisasi, seperti perubahan regulasi, perubahan pasar global, atau bencana alam, yang sulit untuk diantisipasi atau dikelola sepenuhnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, penting bagi organisasi untuk memiliki pendekatan manajemen risiko yang fleksibel dan terus berkembang, serta memastikan bahwa pendekatan ini disesuaikan.
Kemudian ada strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko adalah rencana dan tindakan yang diambil untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa strategi utama dalam manajemen risiko. Yang pertama, menghindari risiko atau risk avoidance. Itu tujuan, yaitu menghilangkan risiko sepenuhnya dengan menghindari tindakan atau keputusan yang berpotensi memicu risiko tersebut. Contohnya, sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk tidak memasuki pasar baru yang terlalu berisiko atau membatalkan proyek yang terlalu mahal dengan tingkat keberhasilan yang rendah. 2. Mengurangi risiko atau risk reduction. Tujuannya mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak negatif jika risiko tersebut terjadi. Contohnya, perusahaan dapat memasang sistem keamanan siber untuk mengurangi risiko serangan siber atau menyediakan pelatihan keselamatan kerja bagi karyawan untuk mengurangi kecelakaan. 3. Mentransfer risiko atau risk transfers. Tujuannya memindahkan dampak finansial atau operasional dari risiko kepada pihak ketiga, biasanya melalui kontrak atau asuransi. Contohnya, membeli polis asuransi untuk melindungi perusahaan dari kerugian finansial akibat bencana alam atau kecelakaan. Subkontrak juga merupakan bentuk transfer risiko di mana tanggung jawab sebagai pekerja diserahkan kepada pihak lain. 4. Menerima risiko atau risk acceptance. Tujuannya yaitu menyadari risiko namun memilih untuk tidak melakukan tindakan mitigasi karena dampaknya dianggap kecil atau biaya mitigasinya melebihi manfaatnya. Contohnya, sebuah perusahaan mungkin memilih untuk tidak melindungi diri dari risiko minor yang dianggap memiliki dampak kecil terhadap bisnis seperti fluktuasi harga bahan bakar dalam jumlah yang kecil. Yang kelima, diversifikasi risiko. Tujuannya yaitu mengurangi dampak risiko dengan menyebabkan exposure ke berbagai bidang atau proyek sehingga kerugian dalam satu area tidak sepenuhnya merusak seluruh organisasi. Contohnya, perusahaan dapat mengidentifikasi portofolio produk atau berinvestasi di beberapa pasar yang berbeda untuk mengurangi risiko penurunan dalam satu sektor. 6. Memonitor risiko atau risk monitoring. Tujuannya yaitu memanfaatkan perkembangan risiko secara terus-menerus dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Contohnya, membuat laporan rutin tentang perkembangan risiko dan melakukan evaluasi ulang untuk memastikan tindakan mitigasi masih relevan dan efektif. 7. Mengendalikan risiko atau risk control. Tujuannya yaitu menggunakan prosedur atau teknologi untuk mengontrol risiko operasional atau keamanan. Contohnya yaitu mengimplementasikan kebijakan internal yang ketat, penggunaan teknologi otomatisasi untuk mengurangi kesalahan manusia atau mengatasi software keamanan untuk melindungi data perusahaan. Strategi manajemen risiko yang efektif akan disesuaikan dengan profil risiko organisasi, lingkungan operasional, dan tujuan jangka panjangnya. Pendekatan ini harus bersifat dinamis dan disesuaikan secara berkala untuk menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Sekian dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.